Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan yang menjadi cleaning service. Episode 778. Nita yang mencoba ingin kerja. Ingin merasakan kerja itu gimana? Nita tanpa sepengetahuan ayah dan mamanya melamar kerja di suatu perusahaan dan diterima. Namun tak seperti kakaknya Kenshin. Nita tak mau dimarahi. Langsung tersinggung memutuskan keluar kerja. Ijazahnya ditahan. Nita pun akan bilang ke kakaknya Kenshin untuk mengambilkan ijazah miliknya. Di saat Nita berjalan keluar perusahaan, Nita dipanggil seseorang. "Hei kamu, jangan pulang, tapi bicara dulu denganku. Aku Tasya, staf HRD di sini." Nita pun berhenti. Lalu ia ditanya, "Oh ya, mbaknya ini bernama Nita. Usianya 17 tahun ya? Mbaknya ini kan baru lulus SMA. Belum sebulan pula. Beruntung lo melamar langsung diterima kerja. Kami pihak perusahaan memilih Mbak Nita ini karena masih baru lulus sekolah. Tapi Mbak Nita malah begini, mempermainkan perusahaan. Jadi ijazah SMA-nya kita tahan di sini. Kalau mau diambil hari ini, Mbak Nita harus membayar denda 50 juta. Tapi hal itu tak mungkin sekali. Karena kamu masih anak kecil. Tak mungkin punya uang sebanyak itu." Nita pun menjawabnya, 50 juta aja dibilang besar mbak. Itu uang kecil kali. Saya bisa membayarnya. Tapi enak aja dong, gua kan gak salah. Ngapain juga harus membayar denda? Biar kakakku entar ke sini yang mengambil ijazahku. Sudahlah, aku mau pulang. Aku nggak mau lama-lama di sini. Tasya, staf HRD itu pun marah. Kemudian dia bicara, "Kamu itu dibilangin malah sombong begitu ya? Dasar kamu masih anak-anak. Kalau gitu cepat telepon kakakmu itu. Suruh cepat datang ke sini." Nita pun menelpon Kenshin, kakaknya. Kenshin pun mengangkatnya. Saat itu Kenshin bersama Kaori. Kenshin bicara, "Halo Nita, ada apa telepon kakak ini?" Nita menjawabnya, "Oh ini Kak Kenshin. Nita minta tolong ambilkan ijazah SMA Nita yang ditahan perusahaan. Nita kan kerja hari ini lalu keluar. Karena orangnya tak ramah, suka marah-marah. Jadi Nita sebel langsung berhenti kerja. Emangnya mereka siapa kok memarahi Nita?" Ceritanya begini Kak Kenshin. Nita ingin kerja cari pengalaman. Nggak bilang ayah dan mama. Jadi jangan beritahu ayah dan mama. Entar Nita dimarahi mama. Ini alamat perusahaannya. Nita tunggu di sini. Kenshin pun terkejut jadinya. Nita adiknya bilang begitu. Kaori pun bertanya, "Ada apa say dengan Nita? Kok sepertinya penting begitu?" Kenshin pun bercerita, "Oh ini Kaori. Nita barusan kerja. Tapi dia langsung berhenti karena dimarahi atasannya. Aku juga baru tahu ini. Nita adikku melamar kerja di perusahaan orang. Tapi langsung keluar. Nita nggak mau kena marah. Hingga ijazahnya ditahan. Nita harus membayar denda uang 50 juta. Kaori pun bicara, "Wah, Nita kayaknya lagi ingin cari pengalaman baru ya say. Sama sepertimu, Nita ingin cari uang sendiri. Bekerja dengan kemampuannya. Kalau gitu biar aku saja yang jemput Nita. Nita kan juga adikku. Biar ijazahnya aku yang ambilkan. Dendanya aku yang akan membayarkan." Kenshin menjawabnya, "Jangan Kaori, biar aku saja yang ke sana. Kamu antar Nita pulang saja. Biar aku yang masuk ke dalam. Ingin tahu lebih jelasnya. Ingin tahu kesalahan Nita. Masa baru kerja ijazah sampai nggak diberikan? Nita kan baru lulus SMA. Kok tega perusahaan itu sampai tak mengembalikannya? Andai bukan Nita, dan seorang yang tak punya uang, pasti kasihan anaknya. Jadi Kaori, aku saja yang mengurusnya. Kalau kamu yang masuk malah langsung bikin curiga." Kaori bertanya, "Curiga gimana maksudnya itu say?" Kenshin menyahutnya, "Ya curiga kalau kamu istriku yang terkenal cantiknya." "Hahaha." Kenshin bercanda tertawa. Kaori menjawabnya, "Ah kamu say udah punya anak 2 masih aja merayuku." Kaori tersenyum. Kemudian Kaori dan Kenshin berangkat untuk ke tempatnya Nita.
Tak lama berselang, Kenshin pun tiba di perusahaan itu. Kenshin lalu bicara, "Oh ya Kaori, kamu tunggu di sini saja. Jangan menunggu di depan security. Ini kan Lamborghini. Nanti bisa membuat curiga para security itu. Mereka akan bertanya-tanya kalau Nita naik mobil ini." Kaori menjawabnya, "Kamu say dari tadi bicaranya tentang curiga aja. Kan sekalian itu tak mengapa. Biar mereka tahu Nita itu siapa. Bukan pegawai baru yang diremehkan. Kalau perlu si aku yang ke sana. Langsung saja bicara, biar tahu siapa Nita adikku." Kenshin menyahutnya, "Nggak perlu Kaori, aku aja yang masuk dan bilang pada Nita. Agar dia nanti berjalan ke sini. Lalu kamu pulang Kaori. Pulang bersama Nita ke rumah. Aku tinggalkan saja tak mengapa. Nanti kalau sudah selesai, aku bisa pulang sendiri." Kaori pun mengiyakan. Kemudian Kenshin masuk ke halaman perusahaan. Dilihat puluhan remaja mengantri untuk melamar kerja. Lalu Kenshin masuk ke dalam. Ditunjukkan oleh seseorang tempat HRD-nya. Hingga bertemulah Kenshin dengan adiknya. Nita pun langsung menyapa. "Kakak sudah datang rupanya. Ini ijazahku tak dikembalikan orang-orang yang di sini." "Oh ya, beri pelajaran kak mereka ini." Pakai menahan ijazah Nita pula. Bicaranya Nita didengar para staf HRD di situ. Mereka pun tertawa. Bahkan ada yang bilang, "Hei kamu Nita, memangnya kakakmu ini siapa? Kamu menyuruhnya memberi pelajaran pada kita. Bisa apa dirinya ini?" Nita menjawabnya, "Oh ini ya, kenalkan kakakku, ini namanya Kenshin. Kakakku kerjanya cleaning service. Jadi Kak Kenshin. Buat pegawai-pegawai yang di sini semua mengerti nantinya." Nita sebel dengan orang-orang jahat ini. Jawaban Nita semakin membuat orang di situ tertawa terbahak-bahak semua. Tasya, staf HRD nomor 2 di situ, sampai bicara, "Apa-apa kakakmu ini kerjanya cleaning service. Cleaning service akan memberi pelajaran pada kita. Bisa apa kakakmu ini? Cleaning service di sini saja. Semua pada hormat ke kita. Bahkan atasan cleaning service sekalipun tak berani membantah gua. Lu malah banggakan kakakmu ini. Dan lu minta untuk mengambilkan ijazahmu. Apa bisa dirinya? Bajunya aja pakai kaos biasa. Kok nggak sekalian aja baju kerja cleaning service-nya dipakai pula? Biar aku bisa minta membersihkan ruangan ini." Hahaha. Semua staf HRD itu tertawa lagi. Kenshin pun bilang pada Nita, "Sudah Nita, kamu pulang saja. Ditunggu Kak Kaori di luar." "Oh ya, Kak Kaori ada di sebelah kanan. Di sampingnya minimarket. Ijazahmu nanti kakak yang bawah." Nita menjawabnya, "Baik Kak." Nita pulang dulu. Nita pun berjalan keluar, tapi salah satu pegawai itu bilang, Nita, apa nggak mengapa kamu meninggalkan kakakmu sendiri di sini? Entar kalau kita suruh-suruh untuk membersihkan selokan gimana? Apa tidak bahaya bagi kakakmu ini?" Nita menjawabnya, "Ya suruh aja kakakku itu tak mengapa." "Sudah Kak." Nita pulang. "Jangan beritahu ayah dan mama. Dan jangan lupa Kak Kenshin beri pelajaran pada orang sombong di sini." Kemudian Nita meninggalkan tempat itu. Kenshin pun lalu dipanggil oleh Tasya yang baru tertawa-tawa tersebut. "Oh ya, kamu namanya Kenshin ya? Kakaknya Nita tadi. Terus mau mengambil ijazah adikmu ini. Pakai apa kamu mengambilnya? Apa punya uang 50 juta dirimu? Atau kamu akan kerja rodi tanpa dibayar di sini 10 tahun lamanya? Untuk menebus ijazah adikmu itu." Kenshin pun tersenyum, meski banyak orang di depannya tertawa. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya